Bukan berarti menjadi korban bully lalu kemudian tidak bisa melanjutkan hidup. Justru yang sakit itu bukan si korban ya, tapi perlakuan si pelaku. Nah kita lihat mereka-mereka yang pernah menjadi korban bully atau mungkin bagaimana tanggapan kepala daerah tentang kasus bully ini. Salah satunya Pak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menceritakan pernah juga jadi korban bully dulu. Ya, karena kasus ini ya, jadi tergerak juga untuk berbagi juga. Berikutnya setelah Pak Gubernur yang juga pernah jadi korban bully, Ashanti pernah dibully gara-gara berat badan berlebih. Oke, ada curhat komika Uus yang juga pernah jadi korban bully. Ya, ini mereka-mereka survivor penyintas dari perundungan. Dan ini viral sosok Dodi Sukaton, pemenang gelar Putra Taruna Nusantara, pernah dibully karena feminim dan mohon maaf ya, dikatakan dekil begitu. Sekarang dia sudah berubah menjadi Dodi Sukaton yang percaya diri dan berhasil di Taruna Nusantara begitu. Oke, itu sedikit semangat ya, optimisme bahwa korban bully tidak menjadi akhir hidup. Saya mau ke solusi dulu dari Ibu Rita, silakan Ibu Rita. Pertama tentu kita mengedepankan edukasi dan pencegahan. Edukasi ini harus membangun kesadaran di antara siswa bahwa mereka harus saling menghargai dan menghormati. Ya. Dan itu bukan hanya kampanye tapi diinternalisasi. Keluarga juga memahami, mendidik anak untuk bersikap tegas dan asertif. Kalau ada orang yang mau ngebully, kamu harus tegas. Apa maksudmu? Ini menjadi bagian penting, termasuk kalau menurut hemat saya sekolah, kemudian masyarakat harus terus mengedepankan pencegahan. Kalau dalam konteks program perlindungan anak, harusnya anggaran untuk pencegahan itu harus jauh lebih besar dibandingkan dengan penanganan. Oke. Saya kira ini kritik besar untuk pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab perlindungan anak kan sekarang menjadi urusan wajib daerah. Oke. Jadi programnya harus banyak di pencegahan, harus sampai ke kepala masing-masing anak, sekaligus juga kepada masing-masing keluarga yang memiliki anak. Baik. Itu saya kira, dan desa menjadi kunci untuk bagaimana kemudian pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi terpenuhi. Prioritas ya Bu, oke. Ya, sangat prioritas. Mbak Sani, bagaimana Mbak? Mengajarkan anak tahu juga otoritas terhadap tubuhnya dan lain-lain, sex education. Silakan. Yang terutama sebenarnya memang kembali pada orang tua harus memahami kondisi anak. Memang anak bisa jadi potensi pelaku, bisa jadi potensi korban. Apapun itu orang tua berperan di dalamnya untuk mengedukasi, memberikan pengarahan, ya termasuk sekarang ini contoh yang sudah nyata, itu harus memang di-sharing kepada anak kita supaya tidak terjadi antisipasi ya. Contoh yang, ya, contoh misalnya. Betul, contoh-contohnya misalnya tadi adanya mungkin pelecehan seksual, perundungan seperti ini itu di-sharing begitu kan, nggak semua anak mungkin nonton televisi dan sebagainya. Nggak semua anak tahu anggota tubuh mana yang harus Betul, dijaga, yang kita ya? ditutup itu yang harus dijaga dan tidak boleh ada yang memegang dan menyentuh gitu ya. Apalagi kalau sekarang ini sebenarnya perundungan itu lebih banyak ke cyber sebenarnya. Karena semua orang punya HP. Betul. Anak punya panggungnya untuk melakukan segala sesuatu yang dengan semena-menanya begitu kan. Nah disinilah orang tua memang punya peran utama sekali untuk mengedukasi. Jangan sampai anak memegang gadget tapi belum ada kesiapan secara mental dan emosional. Sehingga dia bisa menjadi korban, bisa menjadi potensi menjadi pelaku juga. Nah konten yang dia tonton itu perlu orang tua tahu karena sekarang search apapun semua keluar, ya, dan bukan berarti ada konten salah itu tidak ditiru, bisa juga menjadi ditiru karena challenge anak itu di-challenge untuk melakukan hal yang memang tidak boleh, itu juga bisa terjadi. Baik. Begitu ya. Nah jadi orang tua di sini perlu membangun hubungan yang sangat erat, komunikatif, ya, yang erat secara emosional begitu ya, tidak lagi otoriter tapi ada dua arah begitu, ditanya apa rasanya, apa perasaan membahagiakan sebagainya begitu. Baik. Dan yang terutama adalah trust. Bagaimana anak trust pada orang tua dan trust pada sekolah. Baik. Seringkali kan perundungan bisa terjadi dimanapun, termasuk di sekolah. Tapi anak tidak, mungkin kalau tidak trust dengan sekolah juga dia tidak bisa melaporkan ini karena tahu bahwa mungkin akan nanti dikotak dibekukan saja begitu. Nah, sosialisasi mengenai bagaimana penanganan sekolah yang efektif itu perlu sehingga anak tuh tertancap di otaknya bahwa kalau saya melapor pasti ada penanganan yang sangat efektif dan tidak menyalahkan korban. Nah, itu di situ yang perlu disosialisasikan terus menerus begitu. Lembaga pendidikan penting sekali ya selain orang tua. Oke, Ibu Sri silakan solusinya. Kalau saya ini kita mudah-mudahan pemberitaan malam ini menjadi pemicu. Saya kembali ke beliau mengatakan bahwa membangun desa yang ramah perempuan, peduli anak. Barangkali di desa itu perlu membentuk guyup
rukun desa yang bagaimana sih mendidik warganya parenting, apalagi yang baru mau akan menikah itu diberi bekal sehingga boleh mengambil contoh-contoh kejadian-kejadian semacam ini untuk diingatkan lagi kepada calon-calon orang tua sehingga hal-hal ini tidak berlanjut. Jadi ini juga kami mintakan dari Pemda memberikan satu bagaimana modul parenting ini kepada orang tua, calon orang tua sehingga tanggung jawab sebagai pencipta atau sebagai penerus keturunan itu terhadap anak-anak kita menjadi sangat menonjol. Sehingga penerus kita terbebas dari kekerasan. Kemudian yang kedua memang kembali lagi ketahanan komunitas terkecil, ketahanan RT, RW, desa, kepedulian di antara sesama yang tidak lagi memberi ruang kepada praktek-praktek bully dari hal yang sepele, langsung diingatkan, walaupun hanya coba menarik telinga sedikit, itu kan nggak bagus, nggak baik. Jadi mari kita sama-sama peduli mengingatkan anak-anak kita, memberikan rangsangan bahwa hal yang baik itu dilakukan, diberikan pujian, hal yang tidak baik mulai kita tegur, mulai kita arahkan. Barangkali seperti itu. Lagi-lagi ya, jangan menormalisasi kenakalan remaja. Keisengan, kenakalan itu tidak bisa dinormalisasi. Terima kasih sekali lagi kepada Brigjen Pol Purnawirawan Ibu Sri Suhari, terima kasih Mbak Sani, B. Hermawan, terima kasih juga Bu Rita Pranawati, dan saya juga terima kasih ke Ibu Imas Masopah yang sudah bergabung langsung dari Tasikmalaya, terus bekerja dan semangat Bu untuk menjaga anak-anak kita di sana. Ini juga sekaligus menjadi momentum, mudah-mudahan besok adalah Hari Anak Nasional 23 Juli 2022. Saatnya, momennya untuk bangun ya, jangan menyerah dan berhenti dan menormalisasi kekerasan seksual pada anak. Saya pamit undur diri di Perempuan Bicara, kita jumpa lagi minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih ya Bu.